Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyapa dulu Bapak John Ferry, terus Ibu Sompi, Mas Ozak, ya, dan kita semua yang hadir pada acara ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan tak lupa juga mengaturkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa pada sore ini kita bisa punya kesempatan untuk berdiskusi dalam rangka salah satunya peringatan reformasi. Nah, bicara reformasi itu terjadi karena apa? Karena adanya pelanggaran konstitusi. Oleh siapa? Oleh yang berkuasa saat itu. Dan pelanggarannya memang terakumulasi dan meningkat dari awal sampai ujung pemerintahannya. Jadi artinya sifatnya eskalatif. Maka yang berkuasa waktu itu harus lengser karena di luar istana itu begitu gencarnya gerakan perlawanan. Nah, kemudian setelah itu terjadilah amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang intinya bukan 4 kali tapi 4 tahun berturut-turut, karena pembahasan waktu itu fokus sesuai dengan objek apa yang ingin dibahas. Misalnya terkait dengan masalah anggaran, masalah pemilu, masalah otonomi daerah, sehingga pembahasan untuk merubah Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi undang-undang yang disebut sebagai Undang-Undang Negara Indonesia tahun 2002, itu menghasilkan yang sekarang sedang menjadi dasar kita bernegara. Lalu sekarang ini banyak tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena banyak katanya hal-hal yang dilanggar. Nah, bagi kita sebetulnya ini harus dipisahkan, ya. Ada yang namanya sistem, itu terutama adalah konstitusi, tapi ada juga subjek atau pemimpin yang berkuasa merujuk kepada sistem tadi. Jadi sekarang ini sebetulnya yang lebih mendesak itu bukan bicara kembali ke Undang-Undang Dasar tanpa melihat atau menggugat siapa subjek atau pemimpin yang merusak pelaksanaan reformasi dan demokrasi itu yang sekarang sedang berlangsung. Jadi kalau tadi Pak Malau sudah menyebut pemakzulan Jokowi, lalu ketua kita juga tadi sudah menyebut begitu, ya, karena memang masalahnya terutama ada di subjek atau di pemimpinnya. Bukan berarti bahwa kita tidak melihat ada hal-hal yang perlu diperbaiki di konstitusi, di Undang-Undang Dasar 2002 itu. Bukan begitu melihatnya, tapi bahwa itu memang ada yang mungkin perlu diperbaiki, ya. Tapi yang lebih mendesak adalah si pelakunya ini, si pemimpinnya ini. Anda mau perbaiki jadi apapun, kalau dia itu otoriter, ya, maka hasilnya tidak akan ada. Yang ada itu kita sebagai bangsa itu dirugikan, negara dirugikan. Itulah yang ada, yang sekarang sedang terjadi. Nah, gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar itu saya lihat itu juga bisa saja ada penumpang gelapnya, ya. Kalau kita ingat itu 2-3 tahun yang lalu ada yang bersuara perlu amandemen segera. Tapi nanti kalau MPR bersidang, tidak masalah kalau menerbitkan dekret untuk perpanjangan masa jabatan Jokowi 2-3 tahun. Itu pernah terjadi, itu diucapkan di 2012.
2023. Artinya apa? Artinya memang gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar ini ada yang memang murni ingin supaya ada perbaikan sistem mulai dari konstitusinya, tapi lebih banyak saya lihat itu adalah yang memang punya kepentingan untuk menggolkan agenda Jokowi 3 periode, atau juga ada agenda untuk mengalihkan isu, ya, supaya apa? Misalnya sekarang, ya, kita kenapa menggugat menuntut Joko Widodo supaya turun? Karena sudah nyata sekian banyak ketentuan dalam konstitusi itu yang dilanggar, ya. Karena itu kalau ingin diperbaiki, salah satu pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Joko Widodo itu adalah melalui proses di DPR. Kita pernah dengar yang namanya angket putusan MK nomor 90. Kita juga pernah dengar angket tentang pemilu curang. Itu semua sebetulnya hal-hal yang nyata bahwa Joko Widodo sangat nyata melanggar ketentuan dalam konstitusi. Tapi kenapa DPR tidak berdaya untuk membuat supaya angket itu segera terwujud? Ya, kenapa? Karena di satu sisi Joko Widodo pasti berusaha supaya itu tidak terjadi. Di sisi lain, partai-partai itu banyak yang tersandra kasus korupsi, sehingga mereka tidak berdaya untuk melanjutkan rencana angket itu. Nah, karena itulah kita gerakan rakyat, ya, apakah itu pendukung 01, pendukung 03 itu melakukan demo berjilid-jilid, ada di depan patung kuda, ada di depan DPR. Kenapa? Karena kita merasa sudah tidak punya harapan, ya, tidak ada harapan untuk supaya pengkhianat konstitusi seperti Joko Widodo itu bisa segera dilengsarkan. Itu tidak berdaya kita, maka diharapkan rakyat. Nah, begitu demo tadi sudah disebutkan, ini juga sepi nih, ya, demonya juga saya ikuti, ya, mayoritas saya ikuti dan saya yang juga ikut terlibat mengkoordinir demo itu. Tapi yang hadir rasanya tidak pernah lebih dari 20.000 orang. Nah, bagaimana bisa terjadi perubahan kalau yang demo hanya seperti itu? Ya, tapi saya bukan mengajak pesimis, ya. Saya sebetulnya mengingatkan ini, minimal saya merasa bahwa menurut keyakinan agama, misalnya kita ini samalah agamanya tuh yang manapun itu kan, kalau ada kejahatan itu pasti tidak suka. Dan kejahatan itu kalau bisa kita hentikan. Nah, minimal kita sudah melakukan itu. Tapi siapa tahu setelah kita mulai ini ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa, sehingga yang tadi cuma 20.000 itu bisa menjadi ratusan ribu. Karena itu saya berharap dalam rangka ulang tahun reformasi dan demi tegaknya demokrasi, saya sangat berharap bahwa tema kita berikutnya itu tetap nomor 1, bagaimana pemakzulan Jokowi, ya. Kemudian yang kedua, tolak hasil pilpres curang. Kemudian yang ketiga, supaya yang namanya pemenang pilpres itu dibatalkan untuk nanti dilakukan pilpres ulang. Jadi 3 hal itu saya berharap bisa kita lanjutkan perjuangannya, advokasinya. Mudah-mudahan ini hari awal permulaan kita untuk melakukan gerakan dan mengajak gerakan rakyat itu supaya pelanggar pengkhianat konstitusi itu benar-benar bisa berakhir masa kekuasaannya. Nah, sedikit lagi saya sampaikan bahwa kalau bicara ketentuan apa saja dalam konstitusi yang dilanggar oleh Joko Widodo misalnya, itu antara lain kalau terkait reformasi itu ada TAP MPR nomor 6 2001, ada undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN nomor 28 tahun
99 pasal 22. Ada misalnya pembagian kekuasaan, ya, bahwa kita mengenal yang namanya trias politika. Ada ranah eksekutif, yudikatif, legislatif. Tapi karena culasnya Joko Widodo, yang dua ini sudah dilumpuhkan. Yang namanya legislatif tadi sudah saya sebutkan, tidak berdaya untuk mengusung angket legislatif. Lalu yudikatif, itu yang namanya MK, itu bisa ditaklukkan oleh Joko Widodo yang sebetulnya fungsinya tidak boleh membuat norma hukum. Norma hukum itu ada di ranah DPR dan pemerintah untuk membuat ketentuan dalam undang-undang. Tapi ini karena berkuasanya Joko Widodo, MK pun berhasil dilumpuhkan untuk lahirnya putusan MK nomor 90, sehingga loloslah Gibran menjadi cawapres. Dan dalam pelaksanaan pemilu curang, kejahatan Joko Widodo itu bertambah-tambah melalui pelanggaran ketentuan konstitusi. Misalnya melanggar pasal 23 tentang penetapan APBN. Joko Widodo melanggar pasal 33 menetapkan bansos sekitar 49 sampai 50 triliun tanpa membahas dengan DPR. Ini jelas pelanggaran. Lalu menggerakkan aparat sipil negara, aparat penegak hukum, kementerian-kementerian, sampai yang namanya menyandra kepala-kepala desa. Itu dilakukan dalam rangka pemenangan 02. Nah, lalu semuanya ini kan kita tidak berdaya untuk melawannya, gitu. Nah, sekarang tinggal pilih saja, kita mau jadi pecundang atau ingin tetap eksis sebagai bangsa yang tidak di bawah kekuasaan dinasti Joko Widodo, yang mungkin bisa saja kolaborasi dengan Prabowo, tapi yang lebih dominan saya lihat itu adalah dinasti Joko Widodo yang menjadi antek Cina dan oligarki. Ya, tinggal kita pilih. Tapi saya sudah ingatkan tadi, mari hari ini kita jadikan sebagai awal perlawanan kita terhadap rezim oligarki nepotis pro Cina ini. Melalui apa? Melalui berbagai gerakan advokasi yang mampu kita lakukan, dan salah satunya kita berharap nanti dari partai-partai oposisi, kita berharap PDIP itu tidak bergabung menjadi koalisinya Joko Widodo atau Prabowo. Kita berharap PKS juga demikian. Nah, minimal dengan dua partai ini bersama rakyat, kita harapkan reformasi itu bisa dipulihkan, ya, demokrasi bisa tetap dijalankan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Anda Marwan Batubara yang sudah menyampaikan pemaparan apa yang diterjemahkan melalui tema yang kita angkat sore hari ini. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, tragedi kelam kudeta konstitusi pada nafas demokrasi Indonesia dan pemasungan kedaulatan rakyat memang benar terjadi. Untuk itu kami berharap dengan pelecehan terhadap konstitusi oleh otorisasi penguasa dan mafioso oligarki berpacu memadu ambisi membangun dinasti politik. Kami lanjutkan kepada Bung John Pairis, mungkin bisa menerjemahkan apa yang kami sampaikan tadi untuk bisa memacu semangat perjuangan kita di bulan Mei, di bulan perjuangan mahasiswa, perjuangan reformasi 98 yang akan kita peringati 2 hari lagi. Untuk itu kami serahkan kepada Bung John. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Marwan itu memang kita sudah membahas itu juga, tapi sekarang lebih tajam lagi memang. Itu yang paling penting. Dan saya melihat sekarang terjadi pelumpuhan dua kekuasaan dalam trias politika itu, yaitu legislatif dan yudikatif dilumpuhkan.
bukan dilumpuhkan oleh eksekutif, tapi dilumpuhkan oleh seorang penguasa yang mencoba untuk melahirkan kembali sentralisme kekuasaan negara itu. Nah, kalau itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 lagi, yang terjadi seperti itu, Pak. Dan jangan lupa, manifesto politik Partai Gerindra itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dalam anggaran dasarnya. Saya kurang tahu apakah kembali kepada nilai-nilainya. Saya menafsirkan seperti itu. Bukan kembali untuk meniru semua seperti dekret presiden. Kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang awal itu seutuhnya, MK dibubarkan, DPD dibubarkan, KY dibubarkan, Mahkamah ya, dan lain-lain juga dibubarkan. KPK juga saya kira dibubarkan. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kalau itu terjadi, saya kira kalau legislatif dan yudikatif sudah lumpuh, ada kekuatan rakyat. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Tapi memang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tapi pokok anak kalimat itu tidak nyambung. Karena yang melaksanakan kedaulatan rakyat itu adalah 3 kekuasaan itu. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, kalau itu lumpuh, siapa yang merawat kedaulatan itu? Siapa yang mengawal kedaulatan itu? Dalam prakteknya Bu Marwan, saya lihat Ibu Sompi, kedaulatan rakyat itu hanya berumur 3 menit saja di bilik suara. Keluar lagi itu sudah dimiliki oleh para caleg dan capres. Lumpuh dia. Jadi kita kembali ke meta teori saja. Ada hukum positif, ada hukum agama, ada hukum karma, ada hukum alam. Kembali ke hukum alam itu pada reformasi itu. Dan saya kira hukum alam itu hukum tertinggi. Kehendak rakyat, kehendak publik itu untuk merawat kembali atau memperbaiki kembali nilai-nilai demokrasi Pancasila itu. Di PIP memang kita sedang melakukan kajian bersama-sama dengan BRIN, ya, selamatkan demokrasi Pancasila, Bu Marwan. Itu agenda utama kita. Sudah 3 kali kita rapat, kami kebetulan di sana ditugaskan, dan memang kita melihat BRIN maupun DPW melihat sudah rusak demokrasi ini. Dan kita harus melakukan pendobrakan atas kekuasaan yang sangat sentralistik itu, yang dipegang oleh 1 orang itu. Tidak bisa kita biarkan. Kalau kita biarkan itu berarti kita membiarkan demokrasi Pancasila itu mati. Catatan saya yang kedua, politik kita, politik ketatanegaraan kita, demokrasi kita yang sedang berjalan ini bukan lagi demokrasi yang arif dan bijaksana. Ya, kerakyatan yang dipimpin, kerakyatan itu saya terjemahkan demokrasi oleh hikmat kebijaksanaan. Penguasa tidak berhikmat lagi, tidak bijaksana lagi. Seenaknya dia menentukan sikap, seenaknya dia menentukan keputusan politik, bahkan mempengaruhi dan melemahkan 2 kekuasaan utama itu dalam teori trias politika itu, saudara-saudara. Karena itu kita harus melawan, harus membangkang, melakukan pembangkangan. Sebetulnya pembangkangan sosial bisa dilakukan oleh buruh, mahasiswa, petani, nelayan, sopir-sopir angkutan umum. Kita lakukan itu. Kalau pembangkangan itu bisa dilakukan, saya kira lumpuh ekonomi kita. Ya toh? Dan begitu. Lumpuh ekonomi kita. Itu berarti yang menderita siapa? Ya rakyat. Penguasa tidak menderita. Mereka punya stok uang yang banyak, stok pangan yang banyak, punya tabungan yang banyak. Mereka bisa bikin apa saja gitu. Kasihankan rakyat kita. Yang ketiga saya kira, menurut teman-teman di kampus itu, ini sudah hukum alam, Bu Marwan, Ibu Sompi, bahwa satu rejim itu dia berumur cuma 20 tahun lebih. Orde lama begitu juga kan? Orde baru juga begitu. Orde reformasi juga begitu.
Kayaknya sudah waktu itu sudah muncul Bu Sompi untuk menciptakan lagi reformasi jilid 2. Dan saya melihat reformasi jilid pertama itu tidak membawa hasil yang optimal. Atau mungkin dengan kata yang sangat bijaksana, reformasi belum selesai sebetulnya. Ya. Struktur itu berubah, sistem berubah, tapi kulturnya tidak berubah. Struktur politik berubah memang. Ya. Dulu hakim-hakim Mahkamah Agung itu di tangan presiden semua. Sekarang nggak bisa. Komisi Yudisial yang mengusulkan, fit and proper test. Rapat anggota itu siapa yang menentukan ketua? Dulu itu presiden yang menentukan, baik ketua MA maupun ketua MK. Bahkan dalam Orde Baru itu Soeharto menentukan siapa ketua umum PDIP, siapa ketua umum P3. Nah, kita meninggalkan itu. Muncul reformasi, ya, dengan tagline itu kontra hegemoni dan monopoli. Dan berhasil kita. Berhasil merubah, ya, melakukan konstitusional reformasi konstitusi dan politik. Amandemen dilakukan pertama, kedua, ketiga, dan keempat tahap itu, ya. Dan sangat menarik, walaupun menurut para ahli belum banyak yang bisa disempurnakan. Nah, karena itu harus ada amandemen kelima untuk menyempurnakan itu. Kami kebetulan diangkat dengan 31 orang untuk menjadi komisi konstitusi pada waktu itu oleh Amin Rais. Kita usulkan rancangan amandemen kelima, tetapi sampai sekarang itu tidak ditindaklanjuti oleh MPR, ya. Dan saya kira kita harus melakukan selain itu gerakan besar yang disampaikan oleh Bung Marwan tadi itu juga. Beranikah kita melakukan semacam resolusi, ya, atau rekomendasi kritikal kepada lembaga-lembaga negara itu, pada pusat-pusat kekuasaan itu, ya, kepada ketua MK, kepada ketua DPR, kepada ketua DPD, ketua MPR. Kita kesan. Saya masih ingat pada waktu zaman Orde Baru itu ada satu kelompok, ya, Hamka di situ, Mukti Ali, Dr. Simatupang di situ, namanya kelompok Cibulan. Mereka yang melahirkan yang kerja Soeharto pada waktu itu. Saya jadi lupa, ya. Yang pada akhirnya menuntut Soeharto harus menyerahkan jabatan, sudah cukup. Aduh, saya jadi lupa. Iya, nama kelompok itu, nama gerakan itu. Saya lupa deh. Karena sudah terkuras satu hari ini berpikir. Enggak. Kalau Cipayung kan mahasiswa, Cibulan kan para cendekiawan. Ya, saya besar di itu, dua itu. Nah, yang Cibulan ini yang menandatangani supaya Soeharto mundur itu petisi 50, ya. Itu petisi 50 melakukan itu, saudara. Bisa enggak kita meniru itu? Dengan semua konsekuensi politik tentu saja. Ya, kita mencari dukungan juga dari para jenderal yang masih banyak idealis. Ya. Jangan biarkan kita bergerak sendiri. Harus ada supporting system yang bergerak juga untuk mendukung kita. Dananya dari mana? Simpul-simpul bahasanya dari mana? Dulu reformasi berhasil karena dia dari kampus. Solid betul-betul itu. Saya kebetulan dengan Hendra di UKI, ya. Forkot itu. Anak-anak Adrian Napitupulu sambil minyak jarum itu ditusuk temannya. Jangan berbicara di depan. Mahasiswa saya. Tanya Hendra ini, semua naik mobil, absen. Kalau tidak demo, saya tidak lulus. Karena ini pendidikan politik harus berangkat. Lulus semua. Nah, gitu. Jadi hidup. Karena rektor juga mendukung. Dewan Guru Besar juga mendukung. Nah, sebetulnya Dewan Guru Besar ini sudah solid. Sekali-sekali itu tim inti itu berbicara dengan mereka juga. Siap.
Atau Bung Marwan, bagaimana kita pikir kita memfasilitasi itu? Ada satu pertemuan khusus yang sangat eksklusif dengan guru-guru besar itu, ya, Sangat mengapresiasi. kan begitu. Siap. Ya? Saya kira itu inti dari saya ya, karena jam 5 sebetulnya saya mau mengajar lagi nih. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Abang Anda, Profesor Dr. John Paris. Bapak-bapak sekalian, karena waktu memang ini kita tadi terlambat mulainya, kita langsung aja kepada Ibu Somdi, Dr. Somdi. Silakan Bunda. Saya biasa, karena saya Berdiri. konsultan biasa bicara berdiri. Silakan Bunda. Ibu Dokter. Terima kasih. Mohon maaf karena saya konsultan biasanya bicaranya berdiri, jadi tidak bisa duduk. Mohon izin sama bapak-bapak narasumber. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan yang memberi kesempatan kita bisa bertemu di sini. Karena saya biasanya cuma lewat medsos. Kalau siapa yang bisa mengikuti tulisan postingan saya yang keras kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Panglima TNI, Kapolri, Ketua MK, Ketua MA, Ketua Kejaksaan Agung, Ketua DPR, MPR, DPD, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, semua saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua. Mungkin Bapak bisa baca di WA saya yang sangat berani. Mereka bilang, Dokter Mariana kok berani sekali nanti ditangkap. Saya sudah siap ditangkap. Tapi yang jelas, kalau zaman dulu pahlawan-pahlawan kita berani mati untuk kemerdekaan Indonesia, kita pun akan berani mati berdarah-darah demi Indonesia. Kalau Bapak baca postingan saya di Facebook Mansi Mamolina, di situ saya keras. Panglima TNI Kapolri adalah alat keamanan yang memiliki otoritas tertinggi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kenapa Bapak Panglima TNI dan Kapolri tidak menegur Pak Jokowi yang sudah melanggar, menabrak, memperkosa konstitusi demokrasi, bahkan trias politikal ini dia sudah tabrak. Karena pejabat legislatif itu dia yang rajanya. DPR adalah rajanya, raja dan ratu DPR, bukan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi punya hak prerogatif itu hanya terbatas dengan pejabat presiden only. Bukan semua dia tabrak karena Pak Jokowi bukan raja. Mohon maaf, kenapa kita semua merasa bahwa Pak Jokowi itu sudah tabrak semua, kita cuma diam. Saya tetap bersuara di Facebook saya Mansi Mamolina, Bapak Ibu bisa buka itu. Saya terang-terangan saya bilang, tidak bisa Pak Jokowi harus mundur. Kalau Pak Jokowi sayang, saya tulis di Facebook itu, kalau Pak Jokowi sayang, Pak Jokowi punya anak-anak cucu sampai atas, bisa jadi calon presiden yang terhormat, Bapak harus mundur sekarang. Berhentikan Gibran. Belum saatnya dia menjadi wakil presiden. Mau dibawa kemana kita punya NKRI? Sekarang saya tanya Bapak Profesor, untuk dipilih jadi dekan itu harus seleksi luar biasa, baru dekan. Sedangkan untuk jadi kepala daerah, bupati, wali kota, itu pun sudah melanggar konstitusi. Kenapa orang yang belum punya pengalaman, belum ditempa hanya karena banyak uang dia harus jadi bupati, wali kota? Akhirnya sekarang banyak negara habis uangnya karena dikorupsi oleh kepala-kepala daerah yang tidak punya bibit bebek bobot. Ya, jadi dalam hal ini saya terang-terangan saya bilang, Pak Presiden, saya mengasihi Anda. Anda sudah banyak berbuat kehebatan di Indonesia, tapi jangan diakhiri dengan nilai setitik rusak susu sebelah. Jadi Bapak harus mundur, berhentikan
sekarang Gibran, saya juga bilang sama Pak Prabowo, kalau Prabowo ngotot masih tarik Gibran jadi wakil presiden, Bapak Prabowo terpaksa kami likuidasi, tidak boleh jadi presiden, harus pemilih ulang. Ya, karena tidak mungkin menjadi presiden dan wakil presiden yang mohon maaf di kitab suci saya aja terang-terangan Tuhan bilang pemerintah adalah wakil Allah, dan wakil Allah itu pemerintah tidak boleh sembarang dipilih, tidak boleh sembarang memilih anak ingusan kayak Gibran. Apakah Gibran bisa jadi wakil Allah di NKRI ini? Omong kosong. Pada waktu bulan Februari, 14 Februari itu pemilihan, katanya nanti Presiden Jokowi bilang yang penting pemilihan presiden, wakil presiden, kita lihat tanggal 14. Saya langsung tanggapi lewat Facebook, lewat WA, Pak Presiden, yang Anda bilang yang penting 14 Februari itu adalah arti tersurat pemilihan presiden dan cawapres. Hari ini 78 tahun sudah merdeka, masa pemilihan presiden cawapres hanya menjalankan arti tersurat, sedangkan arti tersiratnya tidak dijalankan. Karena arti tersiratnya harusnya DPR berembuk, berapat, menentukan siapa nominasi calon presiden, wakil presiden yang harus, ini syarat-syaratnya yang harus diikuti oleh partai-partai untuk mengusung capres cawapresnya, yang ada bibit bebek bobotnya. Itu kenapa sampai ada DPR, itu kenapa sampai ada legislatif. Tapi ini Pak Jokowi langgar, ya tabrak. Dia punya jabatan adalah pejabat eksekutif, jabatan legislatif dia tidak boleh tabrak, tidak boleh langgar, tidak boleh perkosa. Nah, saya bilang dia sudah perkosa. Jadi presiden punya hukuman itu sudah berlapis-lapis, lapis-lapis sampai di atas. Kenapa kita diam? Akhirnya saya bersuara kepada Panglima TNI dan Kapolri. Saya keliling bawa Jenderal Sudirman yang saya lukis. Di mana alat keamanan sekarang, baik TNI dan Polri, siapa yang punya jiwa seperti Sudirman, Jenderal Sudirman ini, yang bergerilya di hutan-hutan, ya, demi kemerdekaan Indonesia. Tapi kenapa sekarang kita mau bawa Indonesia dijajah lagi oleh penguasa tengik yang terselubung di belakang Jokowi? Kalau Jokowi mereka sudah ikat lehernya, tapi kita bisa serbu, bisa hantam, karena kita akan dijajah kembali. Jadi betul Pak Marwan bilang, 3 ini kita harus jalankan, ya, termasuk Pak Jokowi harus mundur, lengser, ya. Kalau betul-betul dia punya jiwa patriot sayang rakyat, dia harus mundur, ya. Kedua, kalau Pak Prabowo masih ngotot memilih wakil presiden Gibran, harus dilakukan pemilu ulang. Jadi Pak Prabowo tinggal pilih, dia mau tetap presiden tapi pilih wakil presiden baru. Tapi kalau Pak Prabowo tetap ngotot dipaksa Pak Jokowi harus Gibran, tidak boleh, karena kita tidak mau Tuhan membiarkan malapetaka terjadi, malapetaka demi malapetaka dari Aceh sampai Papua. Tanggal 14 Februari yang paling banyak memilih Prabowo Gibran Sulawesi Utara. Saya langsung bilang, kalian Sulawesi Utara, walaupun saya orang Sulawesi Utara, kalian lebih memilih periode, kalian melecehkan Tuhan. Lihat aja malapetaka, terjadi gunung ruang meletus, berapa minggu tutup bandara, berapa PAD tidak masuk. Itu hukuman Tuhan. Apakah kita mau Indonesia dihukum Tuhan kalau ini tidak dirubah? Jadi yang kita bela sekarang adalah bagaimana seluruh rakyat Indonesia itu tidak harus benar-benar Pancasila ditegakkan. Karena sekarang mereka sudah tabrak bukan cuma konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, sila pertama ketuhanan, sudah melecehkan Tuhan dengan memilih
yang tidak layak jadi wakil Tuhan. 1 menit lagi. Kedua, ya, Pancasila sudah dilanggarkan. Ketuhanan Yang Maha Esa mereka sudah lecehkan. Kemanusiaan adil dan beradab malah ini tidak beradab. Ketiga, tidak ada persatuan Indonesia. Keempat, apalagi demokrasi diinjak-injak. Kelima, tidak ada keadilan. Jadi mohon karena waktu terbatas, maka harus kita maju. Dan ada satu, saya punya pointer. Semua mahasiswa yang sekarang tidak bisa kuliah karena UKT tinggi, saya hanya bilang kalau semua mahasiswa seluruh Indonesia bersatu, ya, bersatu dengan saya punya, apa saya bicara ini? Saya punya penemuan mau dibeli 100 juta miliar pound sterling, mau dibeli. Saya kasih gratis semua mahasiswa, tidak usah bayar UKT, asal bersatu dengan kita. Baik para guru-guru besar, tolong bilang semua mahasiswa, kalau tidak mengikut kita punya reformasi baru ini, jangan kasih lulus, keluar dari fakultas. Lebih baik kita bikin begini, daripada kalian mau masuk fakultas UKT-nya tinggi. Belum dilantik saja sudah UKT tinggi, bagaimana kau sudah dilantik? Karena cawapresnya tidak ada solusi. Saya aja belum jadi wakil presiden, saya sudah ada solusi. Jadi mohon karena sudah habis waktu, sekian, terima kasih. Racikan Berita 1.